Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Dera di sini di Lahan Gabut. Dan di video kali ini gue nggak sendirian, karena di samping gue udah ada Idan lagi. Halo Dan. Halo. Gila, follower TikTok udah nambah lagi ya? Belum. Oh belum. Kayaknya udah kalah nih sama teman tidur nih. Oh, iya. Kan beda, kalau lu kan akun personal, kalau Akun teman tidur kan personal. emang konten gitu. Ya. Iya, konten-konten teaser doang. Tapi keren bapak nih, keren nih. Apa tuh? TikToknya lagi keren banget nih. TikToknya? Iya. TikToknya teman tidur. Teman tidur ya? Bukan punya gue. Oh iya. Kalau punya gue cuma 192 follower. Masih kecil. Nah jadi sebenarnya di beberapa minggu kemarin tuh kita sempat tag juga ya di Lahan Gabut. Kesel banget tuh. Cuma karena apa sih waktu itu memorinya ya nggak kerekam ya? Iya, kerekam. Ya jadi memorinya pada saat itu nggak terlalu kerekam suaranya sama visualnya ya. Iya itu padahal kita udah capek banget kan. Itu udah ngeset tempat gitu. Cuma nggak kerekam dan akhirnya ya kita harus merelakan kalau file itu hilang gitu. Nah jadi sekarang ini setnya juga baru sebenarnya. Ini nggak tahu sementara atau selamanya, tapi ya sementara kayak gini karena gue baru ngeset si kamar lagi. Jadi kasur pindahin ke belakang kamera. Ya gimana ya, derita anak kontrakan kayak gini gitu. Memanfaatkan fungsi ruang. Iya. Tapi ada yang nggak berubah di sini nih. Apa tuh? Berantakannya masih di sini. Kalau lagi lu harus tahu kalau lagi bikin konten itu pasti berantakan. Iya benar-benar. Tapi kalau lagi sehari-hari sekarang ada yang beda. Kenapa tuh? Karena kan ada istri sekarang. Iya. Kalau biasanya kan kalau nggak bikin konten atau bikin konten, kamar gue pasti berantakan. Iya. Kalau sekarang beda. Betul. Kayak siapa ya dulu kemarin kalau nggak salah. Oh temen gue. Beda ya sekarang kamarnya kalau udah nggak bujang katanya. Soalnya rapi cuy. Asli gue aja masuk kamar kayak bukan kamar gue. Gitu. Kamar siapa dong? Kamar Cindy. Kamar gue kan pasti berantakan banget. Nah jadi malam hari ini seperti biasa di Lahan Gabut itu ada satu topik yang bakal kita bahas. Tapi sebelum itu TikTok lu belum naik ya? Belum naik. Lu nggak coba buat podcast? Di TikTok? Gue udah bikin. Bukan di TikTok ya, di podcastnya. Lu kan podcast. Satu episode upload terus udah nggak upload lagi. Itu kenapa nggak upload lagi? Kayaknya mau gue bikin. Iya maksud gue kenapa lu nggak upload lagi gitu? Karena gue liat orang-orang lagi pada sibuk. Sibuk gimana maksudnya? Iya kan. Oh lu mau minta tolong gitu maksudnya? Gue tuh minta tolong sob. Oh berarti lu nggak ngerti ngeditnya gitu. Iya makanya. Tolong dong. Yaudah gue sekarang tolongin nih. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke tema malam hari ini, karena ya kebetulan juga gue baru dipinjemin alat nih. Karena kemarin gue beli yang AM100, terus sekarang tuh gue dipinjemin sama Triple Trim Music. Itu untuk ngasih tahu ke lo orang yang mau bikin podcast yang katanya ribet sampai nyari teman tidur Bandung tanpa kamu. Lu wah ketahuan nih gue. Lu mau bikin podcast tuh modal dikit lah dah. Iya maaf. Maksudnya tuh ada effort dulu lah gitu loh. Orang lagi nabung. Iya nabung karena harganya murah. Kalau kalau yang di komputer gua kan yang itu AM100 tuh di kisaran 2 juta sekianan. Nah kalau ini nih dibanderol 1 juta sekianan. Si podcast konsolnya doang gitu. Belum sama mic dan yang lain-lain. Tapi kalau menurut gue ini udah user friendly banget. Terutama buat lo yang emang mau bikin podcast tapi ya itu ribet. Iya. Pada akhirnya lo malah minta tolong sama teman-teman lo yang ngerti podcast gitu. Nah jadi sebenarnya ini cara pakainya gampang banget Dan. Jadi di sini nih channel mic-nya tuh udah ada 2. Dan kalau yang di AM200 ini dia channel mic-nya itu pakai 3,5 mili. Jadi kayak buat apa ya? Buat headphone gitu atau buat mikrofon kayak headset HP. Model-modelnya 3,5 mili gitu si lubangnya itu. Nah kalau yang gue punya yang AM100 itu dia pakai XLR apapun itulah pokoknya XLR yang dia bisa inputnya beberapa mic yang gue punya. Makanya gue beli yang itu. Jadi biar mic yang udah gue punya tuh masih bisa kepake. Ya meskipun harganya mungkin di atas ini, tapi ya nggak tahu kenapa gue lebih suka yang sana. Tapi ini cocok banget misalkan kalau lo ngerasa yang punya gue itu kemahalan. Nah ini karena lumayan setengahnya kali ya. Ini cuma 1, berapa gitu. Sedangkan yang itu 2, sekianan. Nah ini nih selain
inputnya 2. Terus di sini ada fitur yang keren banget. Ada denoise. Denoise itu jadi ketika misalkan ada suara rame, misalkan di kosan lo rame nih. Iya. Jadi suara anak-anak kosan tuh nggak terlalu kedengeran ketika lagi rame. Pas lo lagi take podcast. Jadi lo nggak usah repot-repot untuk ngedit audionya dan. Betul. Jadi enaknya Maono ini nih yang AM 200 atau 100 tuh udah ada denoise-nya. Nah kayak sekarang tuh kita sekarang lagi pakai fitur yang denoise di sini. Nih kalau nggak percaya lu dengerin di headset. Kalau misalkan denoise-nya itu di nonaktifkan. Oke. Kualitas suaranya jadi kayak gini nih. Wah rame bro. Ya kan? Rame nih. Lu napas aja kedengeran cuy. Wah. Nggak usah gitu ya. Kita balikin lagi ke denoise. Nah gitu. Hilang nih. Hilang kan? Iya. Senyap kan? Ini kayak emang diciptakan buat gua nih. Buat podcaster. Lu sombong apa sih? Berasa Maono tuh ditakdirkan untuk lo gitu. Iya. Enggak, maksudnya ini emang dihususkan untuk podcaster karena ini namanya juga Maono Caster. Gitu, tipe yang AM 200. Gitu. Mohon maaf ini mic-nya di sini, mulut lo ke mic-in gitu. Ih gue saking antusiasnya. Oh, antusias di sini. Dekat-dekat sini. Oh iya. Sorry gue tarik sini. Halo. Nah, jadi selain kayak inputnya, terus ada denoise, terus di sini juga lo bisa ngatur nih ada equalizernya, ada suara yang low, middle, high. Jadi misalkan lo mau suara bawahnya tuh diberatin atau digedein gitu. Jadi bisa diatur equalizernya di sini. Terus yang paling gua suka selain denoise sama channelnya udah ada 2, itu dia ada output buat ke handphone. Jadi ketika pembelian itu udah disertakan, kita tuh dikasih kabel yang TRRS. Itu kayak kalau misalkan kita mau sambil telepon gitu guys. Bener, sambil telepon, sambil live streaming, itu bisa banget ke sini gitu. Nah jadi karena si bikin podcast itu cuma apa ya, kayak dari handphone juga bisa. Nah jadi ketika lo mau ngerekam itu, colokin aja ke handphone, terus lo voice recorder aja. Kalau di iPhone voice memo ya. Nah itu, jadi nanti si suara yang dihasilkan dari sini udah kerekam di handphone lo. Jadi nggak usah edit lagi cuy. Iya kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat lo yang katanya nggak ada yang editing. Ya lagi lu podcast siapa yang edit siapa, kan kocak banget ya. Maaf ya. Jadi harus ada effort gitu. Dan ini menurut gua user friendly banget karena lu juga bisa bawa kemana aja dan karena dia baterainya udah ditanam di dalam. Jadi kayak tinggal cas doang. Oh ada casan ya ini? Ada dong, ada. Pokoknya mungkin info lebih lanjutnya gue juga nggak terlalu paham ya. Maksudnya cuma yang kayaknya lo butuhin gitu ketika lo mau bikin podcast itu ya fitur-fitur yang tadi gue bilang. Selain dari itu kayak di sini juga ada beberapa sound effect. Lebih antusias ke sini. Sound effect. Mau cobain? Cobain. Gitu. Kebayang gak sih? Jadi kayak lu juga bisa. Gue nggak tahu nih kalau ini kayaknya nggak bisa diatur deh karena di sini udah ada tulisannya ya. Tapi ada beberapa slot yang emang disediain kalau nggak salah bisa diatur juga sama kita sih sound effect-nya. Tapi kalau yang Maono 100 itu kita bisa masukin plugin-nya. Kayak gue mau masukin sound effect apa gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih. Terus si suara-suaranya juga efek-efeknya ada banyak. Kayak ini efek yang studio yang normal, ada efek yang ada echo-nya. Ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget fiturnya. Kalau lo mau tahu lebih lanjut tentang kayak ini nih sebenarnya apalagi fitur-fitur lainnya, lo bisa kepoin di YouTube channelnya Triple Tree Music. Karena di situ dia lebih detail daripada gua. Karena kalau gua kan cuma user doang. Cuma karena kemarin lo bilang lo ribet nggak tahu gimana caranya buat ngedit, ya udah aja ngeditnya langsung di sini. Iya. Oke, jadi kalau misalkan nanti Idan itu sampai minggu depan belum punya podcast, lo DM aja ke Instagram Idan. Berarti emang dia orangnya nggak sungguh-sungguh, jadi nggak usah didengerin podcastnya Idan. Sungguh-sungguh. Gue nggak pernah nggak sungguh-sungguh gue. Oke Dan, jadi malam hari ini karena lo belum bikin podcast tadinya, kalau lo udah ada podcast, ini audio harusnya masukin ke podcast lo. Iyalah, jadi gantian, jangan lo terus yang di podcast gue di podcast lo lah. Iya. Sekali-kali. Bandung tanpa kamu. Kok Bandung tanpa kamu sih punya CV di akuisisi gimana? Gue kan waktu itu bikin sama dia waktu awal episode sama dia. Iya, makanya audionya udah perfect banget dia di editnya. Nah, gue juga belum tahu tuh CV kalau ditawarin ini kira-kira dia bakal mau apa enggak. Karena ini cukup lumayan bisa memangkas waktu editing gitu. Nah Dan, jadi malam hari ini
sebenarnya gue pengen ngajak ngobrol lu tuh. Ada satu cerita yang gue baru dapetin dari teman gue kemarin. Teman lama gue zaman gue kuliah. Lu ngebucin sih. Gimana ya Pak ya? Ya kemarin gue ajakin ke sini nggak mau. Teman gue cerita di sini. Iya. Jadi dia baru aja ditolak untuk yang ketiga kali. Teman kuliah? Berarti seumuran lu dong? Seumuran gue. Satu kampus? Satu kampus. Nggak usah detail lagi, nanti orang tahu siapa orangnya. Udah pokoknya itu teman lama gue. Iya. Dia cerita kalau misalkan dia baru aja ditolak 3 kali dengan alasannya kayak gini, Den. Ini yang pengen gue diskusiin sama lo juga. Alasannya itu karena dia tuh masih belum bisa ngebuka hati untuk orang lain. Siapanya? Si cewek yang disukain sama teman gue ini. Jadi teman gue ini udah 3 kali nyoba buat bikin komitmen sama nih cewek, tapi nih cewek jawabannya tetap sama, kalau dia tuh masih belum bisa ngebuka hati untuk yang lain. 3 cewek kan 3 ceweknya beda kan? Enggak, cewek yang sama. Cewek yang sama. 3 kali menyatakan komitmen dan jawabannya selalu sama. Iya. Jadi kamu ya. Iya. Itu makanya kan okay. Kayak lu pernah gak sih ngalamin kayak teman gue ini? Belum. Kayak lu suka sama satu cewek nih, terus lu kejar terus meskipun udah ditolak, pernah gak sih? Belum Pak. Anjing sombong banget. Iya emang gue masa yang bilang emang belum, masa gue bilang iya kan gak boleh. Oh maksudnya kalau emang ceweknya gak mau ya udah gitu, nggak akan lu kejar gitu maksud gue. Iya dong. Nah masalahnya teman gue ini udah ditolak 3 kali tapi dia tetap ngejar. Lu pernah nanya alasannya kenapa? Alasannya karena dia penasaran. Karena alasan si cewek ini, alasannya itu dia masih belum bisa ngebuka hati untuk yang lain. Kebayang gak sih? Ada kata belum di dalam penolakannya. Tapi gue sempet gak paham sih kayak sama kayak pemikiran kayak gue tuh belum bisa buat buka hati untuk komit atau apapun ya. Iya. Cuma yang gue kadang aneh ya, maksudnya kayak kalau lu emang gak ada perasaan untuk, kan kalau misalkan dia bilang belum bisa buka hati kan dia sadar dong. Dia sadar sama pemikirannya gitu loh. Yeah. Kalau dia emang belum bisa nerima orang lain masuk gitu kan. Terus kenapa kayak kalau misalkan emang lu gak bisa, ya harusnya lu udahlah gitu, ngomong aja ke orangnya gitu, kayak lu mending gak usah kayak kita intens untuk deket atau apapun. Itu kan maksud gue lebih adil untuk 2 orang itu gitu. Karena ya sepemahaman gue sampai umur sekarang nih ya, yang namanya perasaan tuh rumit gitu loh. Maksud rumit tuh semakin ada rasa suka ke orang dan tetap kayak kasarnya sih tetap diterima gitu loh. Kayak misalkan mungkin dia chatting atau mungkin ketemu tetap ya ayo gitu kan, itu perasaan pasti tetap tumbuh gitu. Maksudnya lebih sangat adil ketika emang ini misalnya ceweknya emang gue benar-benar belum ada keinginan untuk menjalin hubungan gitu, sebaiknya ya udah bilang gitu loh. Maksud bilang tuh lu mending jauh dari gue deh. Nah sebenarnya si cewek ini udah mencoba untuk menjauh, dan gitu. Bukan menjauh kayak kayak dia chat balasnya udah lumayan lama, kayak diajak ketemu udah mulai uring-uringan gak mau gitu. Tapi kadang ketika ada momen yang ketika ketemu langsung, jadi kebetulan si teman gue sama cewek yang dia suka itu beda kota, LDR. Tapi si teman gue ini nih ngebela-belain datang ke sana. Lu tahu gak sih jarak kota si teman gue ini sama si cewek ini nih harus ditempuh itu kurang lebih 6 sampai 8 jam. Gila gak sih lu kayak perjuangannya tuh. Kalau misalkan LDR kayak Bandung Jakarta itu kan kayak cuma 2 jaman lah gitu. Iya Pak, betul. Kalau ini kan lumayan lama cuy. Terus ada satu momen ketika dia tuh udah chattingan intens, ngajak ketemuan, tapi tiba-tiba di perjalanan si cewek ini nggak ada kabar. Demi serius, asli. Neng kamu, iya kan? Tapi ini maksudnya gue nggak lagi ngomongin gendernya ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi, makanya gue pengen nanya juga. Lu pernah nggak sih ngelakuin hal yang sama apa yang dilakuin sama si cewek yang disukain sama teman gue ini? Maksudnya di posisi sebagai cowoknya apa ceweknya? Sebagai ceweknya. Ceweknya. Kalau gue pribadi ya, kayak dulu kan gue pernah bilang kan di YouTube dulu, yang gue bilang gue belum pengen ada komit, tapi gue benar-benar terbuka gitu loh. Gue kayak misalkan udah kelihatan nih ceweknya udah kayak mulai intens, pingin dapat kabar segala macam, gue suka bilang, kayak sorry nih kalau misalkan gue sebenarnya nggak ingin ada komit, tapi semisalnya lu emang pingin kayak bareng
keluar segala macam. Ketika gue bisa hayu, ketika gue nggak bisa ya gue nggak bisa gitu loh. Dan kayak misalkan lu kalau misalkan udah ngerasa mungkin nanti lu dapet seseorang yang mungkin lu bisa ajak tuh komit atau apapun, silahkan pergi. Gue terima karena itu prinsip gue waktu dulu gitu kan, gue pernah bilang itu gitu. Cuma yang kadang mungkin ada beberapa orang yang tidak menyatakan itu secara langsung. Ada di titik dimana mungkin dari pihak salah satu pasangannya tuh udah kayak lu tuh anggap gue apa gitu. Iya, pengakuan. Iya, pengakuan itu kan. Makanya sih kalau menurut gue ya untuk ke arah sana mungkin gue belum pernah. Tapi gue karena kayak waktu tahun kemarin gitu ya, gue selalu menyatakan di awal gitu. Ketika gue udah melihat ada sisi perhatian berlebih, gue bilang kayak gimana? Bilangnya kayak kalau gue sama lu tuh gue gak mau ada komit gitu. Kayak misalkan kayak lu emang pingin jalan sama gue, ketika gue bisa hayu, ketika lu mau ketemu hayu gitu. Tapi sorry nih gitu, gue gak mau ada status. Oh, jadi langsung lu straight to the point, lu gak bisa gitu. Gue gak bisa. Di awal gue selalu bilang gitu dulu. Beda cerita. Itu dulu ya. Itu dulu itu. Sekarang sama aja kayak cewek ini dong. Hah? Enggak dong, Pak. Enggak dong, sekarang kan gue udah itu dulu katanya. Iya dulu. Sekarang kan gue udah menemukan gitu kan. Jadi yuk enggak sekarang menemukan di bulan Juni. Bisa pegang nggak omongannya sampai Agustus kalau ceweknya masih sama? Sama dong. Sama. Doain dong. Doain, gue doain yang terbaik, gitu. Cuma maksud gue, meskipun lo kan tipe orang yang straight to the point, dan mungkin gue menganggapnya mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin dia tuh mau ngomong tapi nggak enakan. Bisa, kayak dia tuh pengen nolak tapi kayak nggak enakan. Maksudnya nolak kayak ada sesuatu hal yang dia tuh nggak suka misalkan. Iya. Nah dia pengen ngomong itu semua tuh kayak nggak enak aja, takut dia sakit hati terus nantinya jadi kayak gimana gitu. Ya nggak sih? Kalau gini sih, apa yang gue pernah bilang ya beberapa kali di podcast lo juga, kalau yang namanya pilihan tuh ada resiko gitu. Jangan jadinya kayak hal-hal kayak gini nih nggak enakan segala macam gitu kan. Kalau misalkan lu masih merasa akan hal itu, sebaiknya jangan memulai gitu loh. Ngerti gak sih? Jangan memulai maksudnya lo gak usah ngerespon gitu. Iya gitu, karena tapi kalau dianya bahagia kenapa? Kayak misalkan nih gue jadi ceweknya nih, terus gue ngerasa ya gue bahagia kok deket sama dia, tapi gue gak pengen ada status. Berarti itu resiko buat cowoknya. Nah berarti kan si cowoknya harus ngerti dong. Harus ngerti itu. Dan si ceweknya harus nyampein. Nah masalahnya si cewek nyampeinnya itu ya gue belum siap untuk ngebuka hati untuk yang lain. Paham gak sih lu? Jadi kayak ada kalimat itu yang seolah-olah itu tuh jadi bikin teman gue ini jadi penasaran. Sebenarnya lu belum siap. Kalau belum siap gue tungguin. Kita buat lebih simpel ya. Kita buat lebih simpel. Pertama kan kasusnya itu tentang sebenarnya dari segi si cowok itu, dia pernah menyatakan awalnya sekali kan. Kan dia udah 3 kali. Dan dia tahu jawabannya. Dan yang kedua kali pun dia tahu jawabannya gitu kan. Dan yang ketiga kali pun sama. Tapi dia masih kayak punya pemikiran, ya gue masih penasaran gitu. Si cowok ini. Iya, itu berarti atas pilihan dia yang cowoknya. Atas dasar, maksudnya dasar tuh ya emang dia benar-benar nyadar gitu loh. Maksudnya nyadar tuh akan ada selalu kesempatan untuk penolakan. Iya, ngerti gak sih? Lo harusnya akan ada kesempatan untuk penerimaan dong. Kalau penolakan ngapain juga berjuang anjir. 3 kali bro. Iya maksudnya gitu. Kan kadang ada yang bilang ya lama-lama juga pasti jadi sayang gitu. Ya mungkin temen gue tipe orang yang kayak gitu. Oh ya, kalau misalkan teman ada emang lebih ke arah sana pemikirannya, bisa oke, silakan lanjut itu. Cuma jangan jadinya gini loh. Ketika emang nanti jawabannya sama gitu kan ya, jawabannya tetap sama dari pihak si perempuan, terus dia udah ngerasa, kalau menurut gue pribadi ya, setiap orang tuh punya titik capek. Ngerti gak sih? Iya gak sih? Punya titik capek, maksudnya kayak gak tau bodoh atau enggak ya gitu. Maksudnya pemikiran gue ya, maksudnya sebodoh-bodohnya orang tuh dia harusnya menemukan titik di mana ini emang gak bisa. Itu harus setiap orang tuh sadar itu kalau menurut gue pribadi. Karena yang namanya perasaan tuh bukan satu dipaksa. Itu bukan ke arah sana gitu, karena melibatkan 2 orang. Itu akan jadi tidak adil untuk masing-masing gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi lebih baiknya ya, ketika lu emang masih ada perasaan untuk penasaran ke orang ini, kejar silahkan. Tapi ketika lu dapat jawaban yang sama, tolong jangan caci perempuan ini. Oh iya benar. Gitu. Ya kalau itu benar. Iya, maksudnya ketika emang lu udah titik mungkin capek, cabut. Dan mungkin ini buat mbaknya ya, buat si tetehnya, ketika emang orang ini sudah pergi, tolong jangan disesalin.
Nah itu. Sekarang kita adil aja kan. Iya, fair-fairan. Menurut gue sih. Ada orang baik, lu nggak mau terima, udah cabut, nyesel. Iya, kan ada. Kadang kayak gitu, kadang kayak gitu. Tapi maksudnya ya teman gue juga sebenarnya dia pun tidak mencaci, cuma lebih ke menyayangkan aja kalau emang iya bener ketika dia itu nolak atau ya kasarnya nolak gitu karena belum apa ya, sebenarnya dia tuh bukan belum bisa ngebuka hati yang baru, tapi melainkan dia tuh emang nggak suka aja sama orang itu. Atau misalkan ada sesuatu hal yang nggak suka tapi dia nggak ngomong gitu. Nah maksud temen gua harusnya lu bilang aja gitu kalau emang ada sesuatu yang nggak suka. Baik lagi nih ke yang apa Adara bilang gitu kan, maksudnya mungkin nggak enak dari segala. Iya, nah makanya buat lo orang yang nggak enakan ini malah jadi bikin orang nggak enakan juga gitu maksud gua. Jadi ya udah jujur aja lah, kayak lu straight to the point. Aduh kayaknya nggak bisa nih kalau udah terlalu jauh atau terlalu dekat gitu. Tapi gini ya, menurut gue pribadi ya, itu kan sudah 3 kali penolakan itu gak mungkin dalam jangka waktu deket dong. Dalam jangka waktu deket tuh gak mungkin kan. Terus kayak maksud gue tuh, kalau gue sebagai pihak laki-laki, gue pasti akan ketika perempuan tidak bisa untuk memberi jawaban, gue bakal mencari sendiri. Maksud mencari sendiri tuh gue tanya gitu loh, lu lebih baik bilang iya atau enggak gitu loh. Maksud gue tuh lebih ke arah sana. Walaupun nggak ditanya kayak gitu pun, seharusnya dari arah pendekatan, dari arah kenal tuh udah kelihatan harusnya. Nah masalahnya yang antiknya gini, nih cewek kalau deket itu kayak orang pacaran. Lu bayangin sih, maksudnya kayak gini, gue sama temen gue kayaknya jarang banget foto berdua deh. Iya. Kayak yang apa ya, sama teman gitu ya, teman lawan jenis, terus gue foto berdua, terus gue posting di sosial media atau gue simpen fotonya, kayak jarang banget gitu. Iya. Nah si cewek ini nih sering melakukan hal yang kayak gitu, bahkan kayak ketawa ketiwinya tuh kayak lepas sehappy itu gitu. Nah itu yang membuat akhirnya teman gue ini sepenasaran itu. Nah maksud gue ya di sini kalau gue nggak tahu ya ini yang benernya tuh karena yang ngerasain kan si cewek itu ya. Gue nggak tahu ini karena emang dia emang masih belum bisa ngebuka hati atau ada alasan lain. Ada alasan lain gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, semoga apa yang lo omongin itu benar gitu. Tapi kalau nggak benar, semoga nantinya lo harus memperbaiki itu, karena itu bisa bikin orang jadi bingung juga gitu. Ketika suka sama seseorang tapi dia nggak tahu harus gimana, karena ya dia mendapatkan kalimat penolakan yang masih ada berbau harapan gitu. Jadi gue tuh kayak gue pernah bikin kan di isi kepala, puisinya tuh, di hadapan cinta kita tidak urungnya hanyalah manusia payah. Ini kelihatan sekarang gitu. Maksudnya banyak hal orang yang mungkin ahli di berbagai macam bidang, ya kan? Tapi di hadapan cinta tuh ya kayak gini gitu loh. Kebingungan. Mau pergi tapi ada sisi mungkin kayak masih penasaran, masih pingin tahu. Ya kayak gitu. Dan menurut gue pribadi, karena kita kan maksud gue tuh mungkin umur si AA-nya juga lebih dari gua gitu kan. Dan apa yang gue dapat di umur gue sekarang tuh, cinta tuh akan jadi masalah untuk hidup juga menurut gue pribadi gitu. Karena itu akan menjalur kayak mungkin lu jadi bad mood ke kerjaan, mager ngapa-ngapain gitu loh. Nah kalau menurut gue pribadi harus kalau misalkan dari pihak perempuan tidak bisa untuk memberikan suatu jawaban yang pasti, dari pihak laki-laki harus benar-benar tegas gitu loh. Itu menurut gue itu sangat penting, mengambil keputusan yang pasti. Iya gitu. Kayak misalkan emang ketika lu udah lihat ini tidak bisa dilanjut, dan ketika ini tidak ada feedback yang baik buat diri lu juga, sebaiknya lu bilang ini mau kemana. Dan kalau misalkan masih dijawab gak tahu, kalau gue pribadi gue bakal pergi. Karena beda, temen gue sama lu beda. Iya gitu. Lu beda, iya makanya gitu. Maksudnya gue tuh karena mungkin kalau lu gampang nyari lagi, kalau temen gue mungkin mikirnya kayak anjing susah banget nih, gue udah nyaman banget gitu. Iya. Cuma ada orang yang kayak gitu, dan gue termasuk orang kayak gitu. Kalau gue udah satu terus gitu. Orang bener kok akhirnya sekarang kan masih ini doang. Kalau kemarin ya nggak tahu gitu. Tapi kalau sekarang kan satu doang. Sama gitu. Gue juga. Alah, ya kan sekarang. Oke. Jadi gue juga sama Idan mungkin pengen tahu juga pendapat lo, kira-kira apa alasan seseorang ketika dia itu bilang nggak usah nunggu, cari aja yang baru. Nah kira-kira itu tuh emang benar-benar kalimat penolakan yang halus, atau emang dia tuh ya emang nggak mau ditungguin aja, jadi kayak biar aja lo nyari yang baru gitu. Lo bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah gitu. Jadi mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian ya Dan.
Dan gue masih menunggu podcast lo karena itu tidak ada perkembangan sama sekali. Iya itu. Cuma 1 episode kan. Iya, Pak. Jadi ada yang nge-tag pun, wah si Dan baru upload episode nih, episode 1 lagi. Terus lu gue suka kadang repost lagi. Kalau post gue tuh bikin story kan, misalkan post gue kayak di hati tuh anjing gitu kan, ini orang-orang nunggu kali ya gitu kan. Iya lah ya, maksudnya apa coba alasannya, makanya lu beli inilah. Kalau nggak pinjam tuh alat gue tuh bisa. Iya. Ya tapi kan gue sering pakai nantinya jadinya, kan kerjaan gue banyak. Gitu. Ya makanya think twice. Lu yakin gak mau bikin podcast? Yakin Pak. Ya bikin lah, effort. Nabung. Itu. Ya jadi gitu aja untuk video kali ini. Gue Dera pamit. Gue Firdan. Sampai jumpa di video-video Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye. Bye.